Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Google in China. Kami beranggotakan yang pertama Hanzul Timothy, yang kedua Isabella Putri, yang ketiga Keke Anggita, yang keempat Mareta Syahrani, yang kelima Ria Stephen, dan yang terakhir ada Widya Disti Tiara. Google. Siapa sih yang belum tahu Google? Google adalah perusahaan pencari internet yang berkembang hampir ke seluruh dunia, bahkan segala hal yang ada di dunia ini diketahui oleh Google. Selanjutnya ada misi dan mantra Google. Ternyata Google bisa berkembang pesat hingga saat ini bukan tanpa misi. Google memiliki misi yaitu untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal. Kemudian Google juga memiliki mantra, yaitu yang disebut "Don't be evil" atau jangan jahat. Ketika frasa ini awalnya dirumuskan, pesan utamanya adalah bahwa Google tidak boleh berkompromi dengan integritas hasil pencariannya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa tautan berbayar itu tidak disertakan dalam hasil pencarian utamanya, tetapi terdaftar di sisi kanan halaman hasil. Kemudian, mantra jangan jahat ini pun telah menjadi prinsip pengorganisasian sentral perusahaan dalam perusahaan Google. Misi dan mantra Google ini telah membangkitkan harapan di antara aktivitas hak asasi manusia bahwa mesin pencari akan menjadi alat yang tak terbendung untuk menghindari sensor pemerintah, mendemokrasikan informasi, dan memungkinkan orang-orang di masyarakat yang sangat disensor untuk mendapatkan akses ke informasi yang coba ditekan oleh pemerintah mereka, termasuk negara terbesar yaitu China. Selanjutnya yaitu Google in China. Google memulai layanan bahasa Cina pada tahun 2000, meskipun layanan tersebut dioperasikan dari Amerika Serikat. Pada tahun 2002, otoritas China memblokir situs tersebut. Calon pengguna mesin pencari Google diarahkan ke saingan Cina. 2 minggu kemudian, untuk alasan yang tidak pernah dijelaskan, layanan Google dipulihkan. Google yang mengatakan bahwa itu tidak mengubah apapun tentang layanannya, tetapi pengguna Cina segera menemukan bahwa mereka tidak dapat mengakses situs sensitif politik yang muncul di hasil pencarian Google, menunjukkan bahwa pemerintah menyensor dengan lebih agresif. Lalu, pada akhir tahun 2004, jelas bagi Google bahwa Cina adalah sebuah pasar yang penting secara strategis. Namun, untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan Cina, perusahaan menyadari bahwa mereka harus membangun operasi di Cina, termasuk server komputernya sendiri dan halaman beranda Cina. Selama 18 bulan, manajer senior di dalam perusahaan memperdebatkan pro dan kontra memasuki Cina secara langsung sebagai lawan melayani pasar dari situasi di Amerika Serikat. Dengan lebih dari 100 juta pengguna dan jumlah itu berkembang pesat, Cina berjanji untuk menjadi pasar internet terbesar di dunia dan sumber utama pendapatan iklan bagi Google. Pada pertengahan 2005, Google mendirikan penjualan langsung di Cina. Pada tahun 2006, Google meluncurkan homepage berbahasa Cina yang di-host di server yang berbasis di Cina dan dikelola oleh karyawan Cina di Beijing dan Shanghai. Saat diluncurkan, Google menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberi pengguna Cina informasi sebanyak mungkin. Dapat dilihat bahwa hal ini tidak sama dengan akses ke semua informasi. Sesuai dengan peraturan Tiongkok, Google telah memutuskan untuk melakukan penyensoran sendiri, mengecualikan hasil pada topik sensitif politik seperti reformasi demokrasi, kemerdekaan Taiwan, gerakan Falun Gong yang dilarang, dan referensi ke pembantaian terkenal di lapangan Tiananmen terhadap pengunjuk rasa demokratis yang terjadi pada 1989. Aktivis hak asasi manusia dengan cepat memprotes dengan alasan bahwa Google telah meninggalkan prinsip-prinsipnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Manajer Google mengklaim bahwa lebih baik memberi pengguna Cina akses ke informasi dalam jumlah terbatas daripada tidak sama sekali, atau melayani pasar dari Amerika Serikat dan mengizinkan pemerintah untuk terus secara proaktif menyensor hasil pencariannya.
yang akan menghasilkan layanan yang sangat terdegradasi. Sergey Brin membenarkan keputusan Cina dengan mengatakan bahwa akan lebih baik bagi pengguna web Cina karena pada akhirnya mereka akan mendapatkan lebih banyak informasi, meskipun tidak seluruhnya. Selain itu, Google berpendapat bahwa itu adalah satu-satunya mesin pencari di Cina yang memberitahu pengguna jika hasil pencarian telah disensor yang dilakukan dengan memasukkan peluru di bagian bawah halaman yang menunjukkan sensor. Prinsip filosofis apa yang diadopsi oleh para manajer Google ketika memutuskan bahwa keuntungan beroperasi di Cina lebih besar daripada biayanya? Prinsip falsafah yang diadopsi manajer Google adalah pendekatan utilitarian. Ketika Google mengadakan pengenalan langsung di Cina, Google menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan pengguna Cina jumlah informasi terbesar yang memungkinkan. Para pengguna Cina hanya diberikan akses informasi secara terbatas, karena pemerintah Cina melakukan pensensoran terhadap topik-topik sensitif terkait kondisi politik di Cina. Google memutuskan terlibat dalam pensensoran diri dengan memblokir informasi seperti yang diminta oleh pemerintah Cina, tapi juga memasukkan catatan yang mengindikasikan adanya pemblokiran terhadap beberapa hasil pencarian ketika melakukan pencarian terhadap suatu isu politik yang dicari. Google dipaksa untuk bekerja di bawah batasan yang diberikan pemerintah Cina, tetapi tetap memiliki tanggung jawab sosial untuk memberitahukan kepada pengguna Cina bahwa informasi lain tersedia namun telah disensor. Apakah menurut Anda Google seharusnya memasuki Cina dan terlibat dalam penyensoran diri, mengingat mantra lama perusahaan yaitu Don't Be Evil atau Jangan Jahat? Apakah lebih baik melakukan penyensoran sendiri daripada menyensor Anda oleh pemerintah? Jawabannya adalah pada tahun 2004, Google merasa bahwa Cina merupakan sebuah pasar yang penting secara strategis. Namun, untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Cina, Google menyadari bahwa harus membangun operasi di sana beserta server komputernya sendiri dan beranda Cina. Ketika Google melayani pengguna Cina yang berasal dari Amerika Serikat, terlalu lambat jika layanan yang terdegradasi oleh sensor yang diberlakukan. Nah, hal ini menyebabkan dilema bagi perusahaan Google karena doktrin lama yaitu Don't Be Evil itu sendiri. Pada saat itu juga lebih dari 100 juta pengguna dan berkembang dengan pesat menghasilkan pengguna yang lebih banyak. Cina berjanji untuk menjadi pasar internet terbesar di dunia dan menjadi iklan bagi Google. Baik, akan saya lanjutkan untuk menjelaskan kasus terakhir tentang perusahaan mesin pencari asing menolak untuk berinvestasi langsung di Cina karena khawatir akan ada penyensoran. Nah, hasil menurut kelompok kami, Cina ini ingin mandiri dan ingin mengembangkan software buatan negara mereka sendiri. Akhirnya banyak perusahaan mesin pencari asing menolak berinvestasi langsung dengan Cina. Kemudian, siapa sih yang paling diuntungkan dan dirugikan? Yang paling diuntungkan pastinya negara Cina sendiri, karena Cina memiliki keinginan mandiri dan memiliki keinginan bahwa keuntungan yang didapat harus diperoleh seluruhnya oleh Cina dan tidak ingin membagi rata dengan perusahaan lain yang melakukan kerjasama. Nah, yang paling dirugikan di sini pastinya perusahaan mesin pencari asing, karena perusahaan mesin pencari asing itu melakukan kesulitan untuk kerjasama dengan Cina karena adanya keinginan Cina yang ingin mandiri dan keuntungan yang dimiliki atau dihasilkan hanya untuk perusahaan Cina saja. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.